Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lisa Yulistriana, NPM 47, akan menjelaskan mengenai materi destilasi. Poin-poin yang akan saya jelaskan adalah definisi destilasi, alat-alat destilasi berdasarkan jenis dan tipenya, dan aplikasi destilasi di industri pangan. Mari kita simak penjelasannya di video berikut ini. Apa itu destilasi? Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama adalah mengenai definisi destilasi. Destilasi adalah metode pemisahan komponen-komponen dari suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponen penyusun. Pada alat destilasi, proses memisahkan berbagai komponen larutan cair dengan cara memanaskan cairan untuk membentuk uapnya dan kemudian dikondensasi sehingga terbentuk cairan. Pada umumnya, destilasi diaplikasikan untuk memisahkan campuran zat cair menjadi 2 atau lebih produk cair dengan komposisi yang berbeda. Selanjutnya adalah tujuan dari destilasi. Tujuan destilasi yaitu untuk memurnikan zat cair pada titik didihnya dan memisahkan cairan dari zat padat. Uap yang dikeluarkan dari campuran sebagai uap bebas, konsentrat yang jatuh sebagai destilat, dan bagian cair yang tidak menguap sebagai residu. Selanjutnya adalah alat destilasi yang terbagi menjadi berdasarkan jenis dan berdasarkan tipe. Berdasarkan jenisnya, alat destilasi terdiri dari destilasi batch dan destilasi kontinu. Sedangkan berdasarkan tipenya, alat destilasi terdiri dari destilasi sederhana, destilasi uap, destilasi vakum, destilasi fraksinasi, dan destilasi azeotrop. Yang pertama adalah berdasarkan jenisnya. Destilasi batch. Destilasi batch adalah destilasi yang dilakukan satu kali proses, yakni bahan dimasukkan ke dalam peralatan, diproses, kemudian diambil hasilnya. Yang kedua adalah destilasi kontinu. Destilasi kontinu merupakan destilasi yang sedang berlangsung, di mana campuran cair secara terus-menerus dimasukkan ke dalam proses dan filtrat terpisah dikeluarkan seiring berjalannya waktu selama operasi. Yang selanjutnya adalah berdasarkan tipenya. Yang pertama adalah destilasi sederhana. Destilasi sederhana ini umumnya dengan menaikkan suhu. Tekanan uapnya berada di luar cairan atau tekanan atmosfer atau titik didih normal. Pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau salah satu komponen lebih bersifat volatil dari komponen yang lain dan bekerja pada tekanan atmosfer. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah komponen untuk menjadi gas. Destilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol, serta air dan NaCl. Yang kedua adalah destilasi uap. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua suhu, tapi dapat didestilasi dengan air. Aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Yang ketiga adalah destilasi vakum. Destilasi vakum disebut juga destilasi dengan tekanan rendah untuk mencegah penguraian senyawa-senyawa organik yang rentan terhadap pemanasan. Destilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini
tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Yang keempat adalah destilasi fraksinasi. Destilasi fraksinasi juga disebut destilasi bertingkat, yaitu proses pemisahan destilasi ke dalam bagian-bagian dengan titik didih semakin lama semakin tinggi. Destilasi bertingkat digunakan untuk memisahkan atau memurnikan senyawa zat cair yang titik didihnya tidak jauh berbeda. Perbedaan titik didih relatif kecil. Contoh pemisahan campuran metanol aseton, karbon tetraklorida toluen. Destilasi ini juga bisa digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan rendah. Pengaplikasian teknik destilasi ini yaitu di industri minyak mentah, yaitu untuk memisahkan komponen yang ada dalam minyak mentah. Yang terakhir adalah destilasi azeotrop. Azeotrop merupakan campuran dari 2 atau lebih larutan kimia dengan perbandingan tertentu, di mana komposisi ini tetap atau tidak bisa diubah lagi dengan cara destilasi sederhana. Destilasi azeotrop digunakan untuk campuran yang sulit dipisahkan melalui proses destilasi biasa, karena membentuk azeotrop, di mana komposisi komponen di fasa uap maupun cair tidak berubah lagi oleh pemanasan. Prosesnya dilakukan dengan penambahan extraneous mass spiriting agent yang dikenal sebagai entrainer. Contoh aplikasi dari destilasi azeotrop yaitu pemisahan dari campuran azeotrop yang terdiri dari alkohol yang berkadar 96%, di mana sekitar 4%-nya adalah air membentuk suatu kondisi atau campuran. Campuran tersebut saling terikat dan sulit untuk dipisahkan, dan salah satu cara untuk memisahkan dua komponen tersebut yaitu dengan cara penambahan komponen sebagai entrainer, yaitu benzen. Nah, yang terakhir adalah aplikasi di industri pangan. Contohnya pada pembuatan minuman beralkohol. Alkohol yang berasal dari buah ataupun bahan yang telah difermentasi sehingga menghasilkan etil alkohol encer atau dalam bentuk campuran dengan air. Untuk mendapatkan etil alkohol atau etanol dengan kepekatan lebih tinggi, maka dimurnikan dengan cara destilasi sehingga diperoleh kadar alkohol yang diinginkan. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.